Hai anak-anak, senang kita berjumpa lagi di pertemuan kali ini. Sebelum kita mengikuti pembelajaran ini, baiklah kita awali dengan doa. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Oke anak-anak, kita masuk pada tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Anak-anakku, sebelum kita masuk pada muatan PPKN dan muatan IPA, Suster akan memberikan atau menampilkan beberapa pekerjaan yang ada di sekitar kita. Yang pertama, pekerjaannya sebagai guru. Yang kedua, pekerjaannya sebagai petani. Yang ketiga, pekerjaannya sebagai pegawai kantor pos. Yang keempat, pekerjaannya sebagai dokter. Yang kelima, pekerjaannya sebagai polisi. Yang keenam, pekerjaannya sebagai reporter TV. Yang ketujuh, pekerjaannya sebagai nelayan. Masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar kita yang Suster belum sebutkan. Mari kita belajar muatan PPKN dan IPA dari Suster Paulina Kerawain DSY. Tujuan pembelajaran muatan PPKN. 1. Siswa mampu meyakini hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu memberikan contoh masalah yang terkait dengan sila kedua Pancasila. Nah, anak-anak bisa melihat pada gambar Pancasila. Pancasila adalah ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Anak-anakku, seperti pada minggu lalu kita sudah belajar pada subtema yang pertama. Jadi, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anakku, pada subtema 1, kamu sudah mempelajari pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, sekarang kamu akan mempelajari pengalaman sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan gambar rantai. Gambar rantai yang tersusun atas gelang-gelang kecil menandakan hubungan manusia satu dengan yang lain yang saling membantu. Gambar rantai ini terdiri atas mata rantai berbentuk segi 4 dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Sementara itu, mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan
melambangkan hubungan setiap manusia atau laki-laki dan perempuan yang perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki sejumlah makna antara lain. 1. Setiap manusia setara dan sejajar, ya. Tidak ada yang lebih dari yang lainnya. 2. Beradab dalam rasa, pikir, dan tindakan. 3. Anti penjajahan. Serta 4. Mengutamakan kebenaran dan keadilan. Sila kedua ini berhubungan dengan perilaku kita sebagai manusia yang pada hakikatnya sama di dunia ini. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua antara lain. Mari kita lihat bersama-sama. 1. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan persamaan kewajiban antar sesama manusia. 2. Tidak membeda-bedakan manusia menurut berdasarkan suku, agama, ras, tingkat ekonomi maupun tingkat pendidikan. 3. Saling mencintai sesama manusia. 4. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 5. Tidak semena-mena terhadap orang lain. 6. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. 7. Menyadari bahwa semua manusia diciptakan sama oleh Tuhan. 8. Senantiasa membela kebenaran dan keadilan. Serta yang ke-9, tidak melakukan tindakan diskriminatif. Oke anak-anak, itulah pembelajaran kita pada muatan PPKN. Sekarang kita masuk pada muatan IPA. Tujuan pembelajaran 1. Siswa mampu mengidentifikasi dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. 2. Siswa mampu memberikan contoh pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi kelestarian sumber daya alam. Oke anak-anak, mari kita melihat penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Barang-barang yang kita gunakan setiap hari adalah hasil dari suatu pekerjaan. Seperti pekerjaan-pekerjaan yang telah suster sebutkan di awal pertemuan tadi, ya. Nah, mari kita lihat beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang. Antara lain, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap jenis pekerjaan sangat beragam. Misalnya, nasi, ikan, sayuran, dan buah-buahan. Ada pula tas, buku, dan pensil yang kita gunakan untuk keperluan sekolah. Contoh barang-barang tersebut adalah hasil dari pemanfaatan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang diciptakan oleh Tuhan, yang digunakan untuk kesejahteraan semua manusia. Sumber daya alam itu yang diusahakan oleh orang-orang dengan jenis pekerjaan tertentu, sehingga menghasilkan barang-barang yang dapat kita manfaatkan. Pemanfaatan sumber daya alam dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung dilakukan tanpa pengolahan terlebih dahulu. Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam tidak langsung dilakukan dengan pengolahan terlebih dahulu. Dalam memanfaatkan teknologi untuk pengolahan sumber daya alam, orang-orang dari berbagai macam teknologi. Ada yang menggunakan cara-cara tradisional
dan ada pula yang memanfaatkan teknologi modern. Berikut beberapa contoh penerapan teknologi dalam pengolahan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, pengolahan kayu. Sebelum dapat digunakan, kayu harus diolah terlebih dahulu, kemudian dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, meja, kursi, dan lemari. Kedua, pengolahan padi. Dulu, petani membajak sawah dengan memanfaatkan tenaga kerbau atau sapi. Sekarang, banyak petani telah menggunakan traktor untuk membajak sawah. Untuk menumbuk padi, dahulu petani menggunakan alu. Kini fungsi alu digunakan oleh mesin penggiling padi. Ketiga, penangkap ikan. Dulu, nelayan tradisional menggunakan teknologi penangkap ikan yang masih sederhana. Umumnya, peralatan penangkapan ikan dioperasikan secara manual dengan tenaga manusia. Contohnya, nelayan tradisional memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk menggerakkan perahu. Sementara itu, nelayan modern menggunakan teknologi penangkapan yang lebih canggih, misalnya menggunakan motor untuk menggerakkan kapal dan radar untuk mendeteksi keberadaan ikan. 4. Pengolahan bahan makanan. Pengolahan bahan makanan ini ada dua, yaitu A. Bioteknologi dalam pengolahan makanan. Penggunaan bioteknologi dalam pengolahan makanan adalah dengan cara memanfaatkan jasa renik, misalnya jamur dan bakteri. Contoh makanan yang pengolahannya menggunakan teknologi ini adalah tempe, tahu, dan yogurt. B. Pengawetan makanan. Pengawetan makanan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain pengasinan, pembotolan, pengalengan, penggunaan bahan pengawet, dan sterilisasi. Contoh makanan yang pengolahannya menggunakan teknologi ini antara lain ikan asin, ikan kaleng, dan buah kaleng. B. Dampak penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Penggunaan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam dapat memberi dampak positif dan negatif. Positif atau negatifnya dampak penggunaan teknologi terhadap sumber daya alam tergantung pada bagaimana teknologi tersebut dimanfaatkan. Jika digunakan secara bijak, teknologi dapat membantu manusia untuk mengolah alam dengan sebaik-baiknya, mempermudah kegiatan, dan meningkatkan produktivitas. Sebaliknya, penggunaan teknologi yang tidak bijak dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan. Contohnya, pengambilan sumber daya alam secara besar-besaran atau penebangan hutan secara liar, penggunaan pestisida secara berlebihan, penambangan terus-menerus tanpa menghiraukan lingkungan sekitar, dan penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, racun, dan pukat harimau. C. Pelestarian sumber daya alam. Berikut ini adalah beberapa cara agar lingkungan dan persediaan sumber daya alam tetap lestari. 1. Tidak mengambil sumber daya alam secara besar-besaran. 2. Berusaha mengembalikan keadaan lingkungan seperti keadaan semula. 3. Pengambilan sumber daya alam harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memiliki izin. 4. Menghemat penggunaan sumber daya alam
agar sumber daya alam tetap lestari. Oke anak-anakku, itulah pembelajaran kita pada muatan IPA. Untuk tugas PPKN, anak-anak boleh membuka buku MBP 4 halaman 52 sampai 55, nomor 1 sampai 20. IPA halaman 79 sampai 82, nomor 1 sampai 20. Oke anak-anakku, mari kita akhiri dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Oke anak-anakku, terima kasih atas kebersamaan kita dalam pembelajaran ini. Dan suster berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan rajin-rajin berdoa. Sampai jumpa di kali yang akan datang. Terima kasih.